Terus mitus. Ini sampai gak usah terus ngontek kena ada. Untuk kak tempat sing dalam. Oh, iki kok internal ngene bahasa. Iya, Karena masa muda. Salah SMA. Masa-masa SMA untuk dablek-dablek aja. Oke, namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa aku yang jawab ya? Kenapa aku sih yang jawab? selamat jumpa lagi Semangaters, kita di sini. Kita tamunya sekarang. Ya, kita tamunya. Tuan rumahnya bintang tamu. Bintang tamunya. Kebetulan di rumahku sih. Oke. Mungkin sebelum itu mungkin ada yang ingin tahu misteri box kita kali ini siapa? Perkenalan dari nama, nomor absen dan lain sebagainya. Perkenalkan saya itu Selaka Lungkar, nomor absen 47 waktu itu. Sekali. Nggak sampai yo. Nggak sampai 40 yo. 40 itu. Enggak, aku sih 27 lah, 27. Saya lulusan SMA 7 Negeri Malang. Temannya Bapak Rizal Setiawan, luar biasa. Temen Ngerti ya itu? Temen nakal. Temen nakal ya? Rizal Setiawan ini nakal dulu. Lengkapi kok ngerti ya? Ketua menjabat OSIS dari kelas 1 sampai kelas 3. Waduh. Gak mau berteman sama saya gitu. Sombong. Sombong. Introvert saya dulu itu waktu SMA. Dia dibully. Gundul. Gundul. Lebih dibulian Arbi kayaknya dulu itu. Oh iya, Arbi saya foto aja sih. Foto. Ini teman-teman sekalian, kita ingin mengenal lebih jauh Tutus. Mungkin ada banyak anak-anak yang sering saya tahu itu ketika main di sekolah Mas Tutus terinspirasi. Mas Tutus ini kan seorang drummer. Drummer sejak SD dulu itu katanya. SD kelas 5. SD kelas 5 Ya. nah, hingga sampai sekarang saya tahunya itu Tutus terakhir itu ya main di beberapa film layar lebar. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin bisa sharing pengalaman ke teman-teman atau anak-anak sekalian gimana sih dari dulu SMA, bukan SMA ya, SD perjalanan karir sampai sekarang bisa kayak gini itu seperti gimana? Wah, Waktu dan tempat. Tempat kami. waduh runtuh sekali nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Perjalanannya secara nggak terduga ke entertainment juga itu awalnya dari aku dulu itu suka banget sama musik ya. Dari SD dulu itu juga ikut eskul musik marching band. Dulu cuma bagian cuma plus doang sih. Tapi itu is okay, kayak akademik oke, terus sama hobi juga oke. Asik ya. Obrolanku kayak wong pinter ya. Oke. Betul. Curiga rahasianya loh, senyumani loh. Senyumani Pak Rizal curiga. Dia yang tahu soal matematika aku udah berapa dulu. Aku ngerti lu rahasianya. Jadi aku dulu memang lebih suka ke iki sih, kayak yang lebih Non akademik. eskul, non akademiknya. Akademiknya kayak pelengkap gitu waktu dulu. Tapi lambat laun waktu SMP, SMA aku mulai agak sedikit dengan seneng mengimbangi lah antara akademik sama non akademik. Yang dulunya goblok banget, males, bolosan, sampai tua bolosan SMA. Enggak bohong. Tambah enggak capesan. Ini yang ngajain. Enggak. Waktu SMA saya mulai suka baca-baca, belajar dan segala macam. Dan sama juga waktu itu beliau ngeband juga sama dia, menyalurkan bakat non akademiku sama dia. Dan alhamdulillah waktu itu jadi kayak penyemangat sekolah gitu loh, sama juga belajar. Yang dulunya gak suka mat, makin gak suka mat. Gak bercanda. Ya pasti suka mat, juga belajar juga. Jadi ngimbangin lah. Akhirnya alhamdulillah waktu itu matku kelas 3 itu dapat 100 ujian gitu. Alhamdulillah. Saya tahu sebelumnya. Alhamdulillah dapat 100. Saya tahu sebelumnya. Karena giat belajar, semangat. Pokoknya hustle, belajar. 100 matematika. Sumbernya Pak Rizal. Enggak. Nah, emang. Tapi kan gara-gara ujian nasional itu kan SMA 7 langsung naik Ya, gitu kan. kita pernah dulu itu peringkat 3 kalau nggak salah. Gila. Bener. Nasional. Peringkat 3 Semalang. Malang. Tapi langsung naik Langsung naik. Jadi kok bisa 3 besar tadi? Ya apa ceritanya itu? 3 besar karena aku belajar. Dengan giat belajar, sosis roll nice. Belajar. Pokoknya belajar, harus belajar. Kita pakai loh iklan ya. Pakai iklan nih. Ya ini brosemisan tolong di endorse. Udah nanti. Cleo. Tolong, Pak Tanto. Alfamart ini Pak punyanya. Itu punya nggak tahu di mana ini. Ya Alfamart sih. Alfamart. Pokoknya harus belajar. Kuncinya belajar ya Pak ya. Betul. Insya Allah. Matematika tuh kuncinya belajar. Kalau kalian nggak belajar, ya nggak bisa belajar. Betul.
Intinya belajar. Iya, bisa belajar. Terus gimana kok bisa Nyemplung. sampai nyemplung main di film layar lebar? Gimana Pak? Gimana? Kok bisa nyemplung? Saya itu Ini joknya tadi aku ulang lagi nih. Masih bagus sebenarnya, masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. saya merasa dicampur. Ngulangi lagi. Bapak ini lucu sekali nih. Pak Ini Satri. Pak guru apa ini? Dari ini fisika kayaknya. Fisika, matematika. Oh, matematika ternyata. Saingan dari kalian berdua. Oh tidak. Kita tidak ada pesaing. Kita mau merubuhkan. Bukan seseorang. Nah, orang seseorang. Siapa itu? Kepala sekolah kan? Sorry Pak Kepala Sekolah, undang saya ya. Gimana? Nah ceritanya itu kok bisa masuk ke entertainment dari kita kan dulu lost kontak kuliah ya jalan hidupnya Iya, masing-masing. iya, Terus udah. itu gimana kok bisa sampai masuk? Ini perjalanannya jauh banget ya, panjang. Karena waktu itu aku masuk hukum, which is aku gak suka hitung-hitungan pada dasarnya kan. Meskipun matematika aku 100 ya waktu itu, tapi aku gak suka hitung-hitungan. Dan waktu itu kebetulan waktu itu mau masuk hukum dan ternyata cocok. Ketika sudah lulus, pengaplikasiannya tuh waktu di kantor kayak bukan di situs ya, kayak wah bukan jadi diriku ini, kayak bukan aku pengen kerja yang Orang kita sering melanggar hukum. jelas sekali. Bisa diceritakan hukum apa saja yang dilanggar? Hukum rimba, Hukum Newton gitu. hukum Newton, salah semua pokoknya. Enggak. Ya mungkin karena bukan orang yang ini ya, tipikal praktikum, office worker gitu bukan. Jadi aku lebih suka yang berbau seni. Bukan seni yang tadi ya. Saya ulangi lagi nih joknya yang tadi. Bukan seni yang itu loh Pak. Seni. Jadi suka yang seni ya, dia tahu sendiri kan waktu aku SMA juga sering bermusik, sering deketin cewek seni. Oh iya. Iya kan? Betul. Iya betul. Ya masih bukan tadi ya. Ya itu seperti itu. Dan akhirnya waktu itu si Bayu, waktu itu aku berteman sama Pak ya ini ya Bayu Skak. Dia lagi mau bikin film. Kebetulan waktu itu filmnya Yowes Band yang membutuhkan seorang drummer. Waktu itu dia kalau nggak salah, waktu itu aku juga waktu itu ngelamar ke mau jadi legal office itu udah mau tahap user interview juga. Sisi tinggal interview ya sebenarnya. Tiba-tiba dikontak sama dia kayak, ayo minta tolong aku main no film ini nih. Kok yakin aku jadi pemain film? Aku gak iso ya, bisa santai nih, iso diajarin. Ya aku waktu itu kayak mikir, wah iki jalur seni aku seneng banget kan kayak gitu. Kalau aku tolak ya pasti kesempatan ini bakal gak ada lagi. Aku beranikan diri untuk menolak. Ikut Bayu. Dan itu nyemplung sekalinya masuk film, terus melihat proses dan segala macam, jatuh cinta nih sama entertain kayak, wah menarik juga ya, aku bisa belajar sama orang-orang yang berbeda, sifat yang berbeda, ada tusuk menusuk, kayak ternyata nggak bisa harus tusuk menusuk. Nah, Apa itu tusuk menusuk? tusuk. Tolong ini masukkan ya. Ini kelakuan sebenarnya. Ini guru kamu kan? Ini guru kalian kan? Tolong nih. Enggak ya, maksudnya kayak nggak bisa percaya 100% sama orang dan segala macam. Pokoknya ada art seninya mendekati orang dan segala macam. Itu yang aku suka sebenarnya. Jadi kayak lebih ke praktek. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih masuk di dunia entertain. Udah berapa film berarti ya hitungannya? 4. Ya USB-nya 5. USB-nya udah 4 kali. Sleep Call, Hati Suwita, Lara Ati itu 7. Alhamdulillah 7 film. Ngawari. Alhamdulillah ini ya kayak rada ngoyo tapi alhamdulillah dapat kayak gitu. Sibuk banget deh. Enggak sibuk banget sih. Menyibukkan diri lebih tepatnya. Iya. Pak Rizal berapa film? Waduh, film apa ini? Banyak. Mawar 3GP. Eva Putih 3GP. Terus Kebaya Hijau. Kebaya Hijau. Ya ini pelakunya ini. Ditutupi wajahnya sama nih. Ini kan guru kalian. Kalian sudah tahu saya di belakang seperti apa ya. Rusak Pak Tapi Rizal. selalu saya jujur ke kalian gimana saya waktu SMA itu kalau nggak percaya ditanya gimana dulu SMA ya seperti itulah waktu SMA. Terus habis itu selain film project ke depan Project ke depan aku tetapnya pastinya pingin bisnis juga ya. sabu. Wah, sarapan bubur kan? Ya sarapan bubur. Diaduk apa enggak? Saya tinggal diaduk. Ini kan guru kalian. Ini kan guru kalian. Ayo, Anda juga ngomong dong. Kenapa Anda coba memukul? Saya itu kok cuma
apa guyonnya internal saya nggak bisa Oh, iya, nyambung. eksternal, iya. Saya nggak bisa masuk. Solid. Solid. Pokoknya kita nggak gini. Ki nggak apa-apa. Solid nggak apa-apa. Kan nggak ada ini. Nggak ada 1, 2, 3 itu nggak ada. Aneh-aneh aja orang-orang. Oh, Loh. gimana? Ya maksudnya pertanyaannya ahli aku apa pertanyaannya apa lah? Solid. Enggak, maksud tadi ya apa yang lali sampai kedepannya project kedepan. Ya, project ke depan. Musik. Ya, aku musik udah. Jujur aja aku selama gak ngedrum. Masuk. Suwe kan. 2 hari. Saya kayak lihat terakhir itu ngover musik. Ya, Kayak ya. nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Iya, kalau musik aku cuma di projectku sendiri. Kalau ngedrum udah enggak, karena waktu setelah Yos Band selesai, aku feelingku kayak udah dikit sudah maksudnya Feelnya hilang. feelingnya hilang. Banyak yang nawarin ngeband, terus aku nyoba, feelingnya hilang. Kayaknya udah deh, kayak mentok udah. Feel ke drummernya. Feeling ngedrumnya. Sama berarti. Tapi ngebandnya. Ngebandnya juga beda, nggak tahu kenapa kayak udah habis. Ketika aku bikin project sendiri, nyanyi sendiri malah lebih enak. Jadi kayaknya udah musik itu, terus bikin usaha juga, mau bisnis clothing juga abis ini, ya pokoknya palu gada lah. Clothing. Clothing. Bisa dong dibuatkan kaos untuk semaput. Nah bisa dong, Merchandise. boleh lah. Bisa nanti yang kontak aja yang nanti. Aman. Tak kasih best price. Aduh. Enggak juga sih. Hacur. Terus feel ngeband hilang sama sih. Saya juga merasa Iya kan, itu semakin kita menua semakin kayak oh iya udahlah kayak buat hobi lah ya mungkin ya kayak gitu. ya mengisi waktu luang saja. Meskipun dipaksa, ngeband. Iya kan? No. Iya, Yes. sama. Kecuali kalau yang memang musisi ya, yang benar-benar cari duit di situ, aku bisa memahami. Kalau kayak aku yang bukan kayak second hand sharing. Nah, ya no. Aldi Tahir susu ya, Pak. Second hustle. Nah. Jadi cuma selingan aja. Jadi ya kayak buang kebosananku aja. Berarti intinya nomor 1 adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kedua uang ya maksudnya. Uang itu harus kamu cari dengan cara belajar. Belajar. Terus ojo mikir sing lainnya belajar. Nah, itu ya diingat-ingat Belajar. teman-teman sekalian semaput. Semangaters. Ya, semangat ya. Itu kalian harus cari apakah kita harus melulu belajar apa non akademik juga dikejar. Oh. Belajar non akademik kejar. Wah. Tagline kita ya hari ini ya. Pokoknya seimbang aja, seimbang. Balance ya. Semua hal yang balance itu pasti bakal bagus. Sekarang itu kalau di dunia pendidikan enak tuh. Nggak apa? Gimana aku pengen tahu perkembangan gimana sih? Dunia pendidikan itu sekarang kita zamannya dulu mati-matian mau kelas 3 kan ujian. Ah iya. Nah, ujian nasional meskipun gimana pun kita kudu iso Ya, caranya. benar. Sekarang Tanpa gampang ya, tekanan. tanpa ada ujian nasional. Sumpah. Serius. Di Dihapus sekolah ya? itu dihapus sudah. Ya ujian tetap tapi itu bukan salah satu tolak ukur. Wah, itu Kalau dulu kita kan pakai danem namanya. Iya, tahu. Nah, kalau sekarang itu nggak ada. Berarti bebas. Bebas. kebijakan dari sekolah. Wah, Kebijakan dari sekolah enak kan ya? enak Tapi banget ya. tetap ada kriteria. Nah, tapi kan kalau sekolah logisnya kalau zaman kita dulu sekolah yang menilai ya wis aman. Nah, itu yang pertama ya terus ya. Kalau Nah. dulu kita masih zaman antri-antri rebutan sekolah ya. Sekarang ada zonasi. Oh iya juga ya. Nah, itu yang berarti apa ya? Maksudnya untuk mengejar akademik pun Kayaknya lebih kayak terlalu Santai. kan? Santai. Paling ya udah dapat lah di sini kayak gitu. Makanya itu saya ingin ya apa ya anak-anak itu selain akademik yang dikejar, non akademik ini loh. Iya. Maksud itu dulu juga mengejar terus sampai pasti jatuh bangun. Pasti. Tapi ini nggak menjatuhkan anak yang mengejar akademik loh. Enggak. Iya. Tetap kalau yang akademik seperti Putra kemarin kejar, nggak apa-apa nggak masalah. Jadi itu teman-teman itu pesan-pesannya mungkin yang bisa kita petik dari Mas Tutus Thompson. Yes. Dulu itu kalau SMA julukannya apa ya? Emang kan julukan Apa jenenge iku? Bling. Drummer Bling. Travis. Travis. Enggak. Beda lah. Beda. Itu saya ingat dulu sering main sama Tutus dan pernah sekelas ya kita ya. Ya kita kan sekelas. Oh iya, kelas 1. Kelas 1, kelas 2 berpisah, kelas 3 berpisah. Dia masuk jurusan neraka. IPS-nya anak nabrak kabeh. Iya, saya Ya, jurusan IPA. isolasi. Isolasi saya di IPA. Itu ya. Padahal kamu pilih IPS kan dulu kan? Aku ya sapa sing pengin IPA itu ya almarhum itu. Oh. Almarhum bagus. Iya, Sangat itu ngepet. temanku. Rest in peace. Bagus.
itu teman kita. Terus mungkin Pak Angga lanjut. Pak Angga. Oh, internal mana? Aku disalahno. Pak Angga. Kenal Bayu Sikap dari mana? Nah, pertanyaan yang sering dipertanyakan ke aku 100 kali udah. Enggak saya jawab. Berarti saya ke 101. Satu-satu. Hari kita mbak piring cantik. Ketemu Bayu Sikap waktu itu aku lagi aku punya komunitas Blink Corp Indonesia. Bukan punya sih, modelnya kayak masuk ke tempat itu, anggotanya. Terus kebetulan waktu itu tahunku menjabat sebagai ketua humas, bukan ketua humas sih. Bayu tiba-tiba datang nih kayak sama Filia temanku SMA dulu. Oh Filia. Temanku ada yang mau ikut nih gabung Blink. Ditarik lah dia terus aku suka Blink Mas. Oh ya wes ngumpul ternyata makin kesini makin kesana. Ini mau kemana sih podcastnya? Ya bercanda. Ya itu pokoknya itu terus sering ngumpul sama Bayu, dia sering kadang-kadang bikin video dulu sempat bikin video di sini terus. Misu-misu gitu. Iya misu-misu terus ono biyen sing yang subur di sini tempatnya kayak gitu. Terus pernah didatangi warga? Enggak pernah. Kayak hilang datangi warga. Kayak waktu si hasilnya dia masih YouTube-nya sih belum berapa gitu. Setelah itu time skip setahun setelahnya ketemu lagi terus akhirnya jalan foto. Loh, setelah lagi ya usah kita. Ya itu gak nyangka sih. Ya itu Bayu juga salah satu contoh yang non akademiknya sangat bagus ya. Aku lihat juga dari kerja kerasnya dia dari dulu kayak bikin video dan segala macam. Ya bagus. Sampai di ini kan lulus UM terbaik kan masalah. Pokoknya dapat penghargaan. Setahu saya dapat penghargaan Bayu dulu itu. Iya, dia lulus berkat filmnya kan kalau salah. Ya itu dapat mengharumkan nama UM katanya gitu. Bagus lah itu yang salah satu yang bisa kalian contoh dengan ya non akademis ya, tapi akademisnya juga penting juga sih sebenarnya, nggak bisa dilepaskan juga gitu loh Mas Angga. Balance ya. Terima kasih. Gitu. Ini full akademik gitu Pak, sampingnya dengan belajar adalah Tuhannya. Wah. Jangan terlalu serius loh, bahaya loh. Chill, santai. Apa sih setelah terus masuk entertainment yang sangat buat kaget? Ya. Apa? Kira-kira Star syndrome. Ya, itu pasti. Semua artis pasti star syndrome, pasti. Dan itu harus ada rem, harus bisa melalui dan harus bisa ngeremnya. Aku udah pernah ngalami. Terus ada temanku itu kayak kamu kok beda sih gitu. Langsung refleks aku. Oh iya aku ya gampang marah ya dan gini segala macam. Untungnya aku sadar dan ada beberapa yang nggak sadar juga sampai sekarang. Inisial. Contohnya, kalau saya sebutin lah. Ya pokoknya banyak. Mawan Bawono. Nah itu orangnya. Itu orangnya. Sampai ya Pak, sorry Pak. Guru penjasis kita. Ampun. Kalau kalian murid wanita kalau diapa-apain ngomong ke kepala sekolahnya. Ya. Aku Mas Tutus ini sampai sekarang masih kelihatan humble-nya ya. Gak kerungu Pak. Bikin. Teman-teman kan nggak, caranya kan masih tetap. Oh iya. Bikin ini ya. Gak tau ya, mungkin ini karena ajaran orang tua juga sih kayak selalu ingat sama teman yang dari dulu, dari awal. Kalau kita ntar pasti ada kan masanya Mas kayak circle pasti bakal menyusut pasti tahu kan pasti. Kalau kamu lihat nggak baik dari teman kalian yang seperjuangan, kembali ke siapa kalian gitu. Dan itu ada beberapa temanku juga yang sampai sekarang masih tetap dangak ya, hitungannya karena anak sekarang itu dangak. Kakek duren memang kaku. Nah, cecek deh. Boleh kalian dikirim ke sini. Itu ya, terus sekarang itu kayak dia tuh bingung curhatnya ke siapa. Itu gak enak banget jujur aja. Kayak entertain itu makan mentalnya paling banyak kerjanya daripada pekerjaannya. Karena yang diserang mental. That's why banyak yang artis itu banyak yang kena mentalnya gangguan. Jujur aja. Karena karakter development menjadi orang lain, terus belajar lagi skripnya segala macam itu kayak merubah karakteristik. Ngelepasnya kadang-kadang susah. Terus si Reza Radian pun pernah kayak gitu juga, sempat 3 bulan karakternya melekat di dia. Gak bisa keluar, itu luar biasa kayak gitu. Sampai itu justru maka that's why pekerjaan SDM kita entertain itu mahal-mahal karena dibayar mentalnya karena rusak. Dia rusak. Harus menyesuaikan karakter ini gitu ya. Itu luar biasa. Aku pernah sempat kejebak kayak gitu. Gak bisa keluar dari karakter Yayan itu. Hampir setahunan. Itu sampai bingung. Oh, kenapa gue gampang gini?
apalagi yang Yowis Band terakhir kan sedih-sedih semua kan. Setahun itu sedih tak aku. Mendalami karakter itu. Mendalami karakter itu. Tapi nek saya lihat Yayan yang di Yowis Band itu kayaknya 90% itu sama kayak kamu Hampir, dulu SMA. hampir, iya. Jadi yes, memang itu yang kamu lalui waktu SMA dulu. Memang Sama itu berarti karakternya Ya wis gitu. karakter aslinya. hampir seperti itu. Jadi makanya yes, Lolok itu. orang yang kenal Tutus paling oh iya Tutus yang ini ya sing ada satu momen ya memang gitu Tutus seling nyeletuk aneh-aneh pas di kelas dulu itu sudah melekat jadi nggak kaget kalau saya dulu jadi temennya ya wis itulah Tutus SMA. Ada perubahan. Bukan nggak ada perubahan, enggak begitu Hampir. banyak, hampir sama karakternya. Cuma dibikin lebih alim, dibikin Betul. Berarti aslinya nggak alim. alim aku sholat 5 waktu. Legal lali. Lucu ya? Lucu Mas. Alim, Alim. Aku sholat terus kan Mian. Iya, iya. Alim kok dia. Sampai diamoin mi guru agama. Pak Zen. Menjalin. Assalamualaikum. Kalian juga selain belajar sholat 5 waktu. Betul. Kecuali yang non muslim. Non muslim gereja Sabtu Minggu. Hindu biara setiap hari. Tuh. Apa mana? Apa meneh, Pangga yang Pengucu. diketahui. Saya tak lanjut kok ngucu. Lanjut Pak. Kita agama ini tenan sih. Tapi awal dulu ketemu pas Tutus lagi naik-naiknya ini klarifikasi memang bener waktu itu nggak ada yang berubah. Kalau saya sih menurut saya waktu ketemu awal itu di nikahannya sob itu. Ya kita sempat ketemu kan ini kan. Yang kita foto bareng Iya. jam out itu. Sahabat itu nama band saya Pak dulu Pak sama dia. Plesetannya dari. Jambut. Nah itu Bu. Diplesetkan dari jam out itu kita ngumpul dan saya nggak ngerasa Tutus itu star syndrome cuman bahasanya memang beda. Ya. Biar ini bahasanya itu yes kayak kita gini halus ya. Itu awal-awal dulu Jakarta-Jakartaan. Lo Maksudnya? Enggak lo gue Kayak lebih baku sih. Lebih baku, lebih kaku dan lain-lain. Cuman itu sing tak rasakan perbedaannya. bahasa Indonesia. Sama istilahnya. Iya, mungkin di Jakarta mungkin omongan dan lain sebagainya Sudah itu menyesuaikan lah pastinya. Iya. Tapi dari karakter enggak. Yang kedua ketemu yo enggak malah Alhamdulillah. yang kaget itu satu hal yang enggak pernah saya lihat waktu SMA dulu. Apa itu? Mabuk, rokok. Oh, itu hal yang wajar sih, ya kan manusia kan ya. Itu apakah memang di entertain seperti itu? Nggak semuanya sih. Merubahnya sangat drastis. Kalau saya dulu itu waktu latihan yo, 3 orang ini rokokan semua saya, Agung ya, Amir. itu rokokan semua. Sing paling nggak ngerokok itu ini bersih. Clean. Di saya itu nggak mau 3 tahun. Hebat ya, hebat juga ya Mian. Kamu bisa menahan hal itu ya Mian. Hari ini aku gitu. Nah itu, nggak rokokan bisa mbak. Coba Pak belajar matematika poin apa? Langsung. Wah instan kok gini ya Mian ya belajar yang mana loh Pak? Itu sih. Melanggar hukum nih. Melanggar kriminal, jadinya kriminal ya apa ini? Melanggar hukum Ya, Newton. kalian jangan SMA jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru itu gak baik. Apa itu sih perubahan yang sangat drastis. Loh, kaget saya. Rokok biyen dicari latihan nggak tahu film. Rokokan saiki ngerokok itu memang apa? Sederas itu entertain. Ya, mungkin waktu itu karena pelepasan mental ya gue. Tapi dapat karakter film Mas Rokok. Karakter Enggak, filmnya. Enggak. Ya kan nggak rokokan. Enggak. Nyedot kuah mie. Nah, sampai sekarang saya diiling. Nyedot kuah mie, pop mie. Pop mie, maaf ya popnya. Jujur ya, aku soalnya ikut mengikuti kehidupan di kono. Karena di sana kebanyakan orang-orang social smoking waktu kerja. Social smoking adalah kalian smoke tapi ketika ngobrol ada lawan bicara seperti menghargai seperti kayak produser ngerti kan social smoking kayak gitu jadi aku cuma awalnya dari situ kok lama-lama enak nggak bercanda kebiasaan karena kebiasaan sering ketemu orang terus kalau sambil social smoking lebih santai ya mungkin lebih kayak ngobrol lebih nyantai gitu loh Mencairkan. soalnya kan orangnya aku yang menghadapinya langsung ke produser terus segala macam itu gila sih itu jujur aja kayak pressure-nya luar biasa gila itu kayak orang-orang yang top dari Jakarta aku lawannya kayak gitu ngobrol harus santai kalau ke aku ya bisa nggak dapet Projectnya ya.
harus kayak gitu. Tapi aku nggak membenarkan hal itu. Kalian juga bisa melakukan tanpa itu juga kalau di entertain. Ada banyak kok temanku yang kayak gitu, hebat sih. Aku acungin jempol kayak gitu. Itu Kalau sekarang masih sering ke warung-warung kopi atau? sering banget. Aku sih orang yang paling seneng diajak ke warung kopi daripada ke kafe-kafe. Bariki. Begini. Start but. Cabut. Berarti kehidupan melayaknya Masih Pak, masih. ada. Terakhir itu ya ngopi ku. Iya kan? Ngopi. Lahir kopi. Biasanya kan mama aku sibuk iki dan sebagainya. Kate gak merayat piye wong diparani ngene. Enggak ya aku soalnya kan yo kita sama-sama manusia. Wong label artis dan segala macam opo iku bullshit podo kabeh menungso. Kalau ada yang menyambungkan hal seperti itu kalian bukan manusia. Nah, belajar. Itu tasnya belajar. Tagline emang apa? Belajar. Nali aku mau apa ya? Belajar apa namanya? Non Solid. akademik Non akademik dikejar. Nah, apa itu ya? Oke. Harus Balance ya. balance saja itu bro. Itu sih kalau saya lihatnya terus ini dulu kan senang musik. Namanya kita juga sering ya parade terus di Rampal dulu kalau di Malang itu Rampal ya festival sering. Terus di mana stasiun itu dulu sampai ada memang tempatnya setiap Sabtu ya festival. Menurutmu musik sekarang ya Bang? Ini di Indonesia Malang apa di mana? Yo secara keseluruhan. Nanti spesifik Malang. Oh gitu. Kalau dari skala keseluruhan band di Indonesia itu one of the best ya karena banyak banget. Aku di Jakarta itu hampir tiap minggu band itu main terus. Jadi aku ngerti kabeh model. Kedengaran zaman saya iki gawe musik secepat ini loh. Dan kencengnya buan terus pokoknya lep iki. Aku dengan band akeh. Malang pun aku balik ke Malang banyak juga band Malang yang sudah ke Jakarta dan segala macam. Aku seneng banget kayak ya banyak lah kayak luar biasa anak-anak ini. Cuma wadahnya nggak ada di Malang nggak ada wadahnya. Masih mengkotak-kotakan genre itu masih ada sampai sekarang. Jeleknya di situ. Masih komunitas ke komunitas. Mungkin kalau bisa mereka menyatu itu lebih asik sebenarnya. Gak tahu ya. Tapi Malangnya kayak kalau band Malang gede, mending kalian ke Jakarta sih kayak gitu aku. Mending ke Jakarta sekalian, eman kayak gitu. Mesti tak gituin anak-anak. Kalau dulu itu kayak nggak tahu ya, saya ngerasa nggak tahu anak sekarang ya, saya nggak tahu. Kalau dulu kayak rasanya ngeband itu wis wah. Iya. Wah, ini masih otak goblok-goblok ya, rek. Wah, iki. Sung band. Wah, ini ngebandnya itu, maksudnya punya karakter tersendiri. Kayaknya saya lihat sekarang itu enggak sih kayak gitu. Iya. Padahal kita tuh dulu ya zamanku sama Pak Rizal ini. Pak juga ngeband juga. Pak enggak. Oh enggak ngeband. Belajar. Jangan lupa ininya Pak. Saya cuma karaoke. Cari karaoke. Wah, ini bahaya. Ini guru kalian kan. Karaoke. Awas guru kalian. Karaoke lebih parah. Ketahuan. Nendi iki. Gaduh koyo. Lho. Bercanda. Ini guru kalian kan? Enggak, waktu apa band-bandan iya. Band-bandan. Iya, aku enggak tahu ya kenapa anak sekarang enggak mau band-bandan. Orang terus cara. Anak sekolahmu enggak ada yang band-bandan? Band-bandan ada. Yang sering tak tag dulu ya mereka itu sering nyanyikan lagu Joyce Band itu ya. Iya, ngerti. Apalagi khususnya ini nanti jadi pertanyaan juga. Khususnya lagu-lagumu itu tapi enggak se-hype dulu. Kalau dulu itu kan misal kayak ada pensi gitu ya. Kelas sekolah per kelas itu masih ada. Nah, kelas meeting kan? Kelas meeting. Ya. Per kelas itu mesti ada. Nah, sekarang itu mungkin dari satu sekolah cuma satu band. Ya Allah, sedih banget. Ekstra. Dari satu ekstra tok. Nah, kan itu juga kadang itu saya buat mau band-bandan lagi itu males. Passionnya itu geser pisan. Gak tahu ya, mungkin sekarang aku sempat tanya-tanya ke anak-anak di Jakarta juga kayak kenapa sih kalian nggak mau ngeband? Karena mereka bisa sekarang ada media namanya TikTok kan. Bisa nge-branding personalnya sendiri lebih gampang. Aku lebih mending aku aja yang terkenal daripada sama teman-temanku kayak gitu loh kayak berarti lebih ke individual ya sekarang ya bukan kayak grup. Ya nggak nyalain juga sih kayak anak zaman sekarang kan berbeda juga gitu. Kita bentuk podcast di di Babang 5 terkenal. Bagus gitu dong. Bagus. Ini kan guru kalian. Bagus.
Jadi jadi kalau booster nih. Nah, itu adalah top tier anak-anak yang ngerti masakan adalah di Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad wis. Diundang itu wis sangar. Tapi Tolak. ini juga ada request dari teman-teman. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa disambungkan ke Bayi Sekarang. Apa itu? Bisa nggak kira-kira? Apa dulu tuh? Untuk podcast. Oh, podcast. main di situ. Di Jakarta. Sensor. Main di. Tapi lek Bayu sih rotok susah karena sekarang udah gila-gilaan sih. Sibuk banget. Sibuk banget. Joshua. Joshua Bapaknya. Joshua Brandon gua tak panggil Bindo. Saya yang paling gampang. Ya bopong ini. Gitaris saya itu. Jojo. Joshua. Wah, Joshua itu di Jakarta. Semuanya Jakarta kecuali aku PP. Iya. Iya. Iki kan, siapa jenenge? Kevin deh, pantas itu sopo sih itu. Berantasnya saruku wis panggone ngono. Lanjut ning mau apa? Apa pertanyaan apa iki? Ya masalah band-bandan ning mau terus. Oh iya benar. Ya kan itu pergeseran lebih mikirin individual daripada grup sekarang. Ya nggak nyalain juga ya karena media sosial kan solo karir karena lebih gampang sekarang. Zaman kita dulu wah mati-matian Pak, YouTube aja sih gak ono kembat kembut sih kan. Gak ada media sharingnya nggak ada sekarang. Videonya pecah-pecah. Heeh. Betul, saiki wis bagus ya. Bagus. YouTube sekarang 1080 loh bayangno. Kita dulu paling apik 360. 60. HP Nokia. Itu pecah-pecah ya. Pecah-pecah. Nah, lucunya lagi di entertain sekarang di film itu sekarang nggak dilihat actingnya, followersnya. Followersnya. Pokoknya kamu bilang followers. Follow ya. Follow. Silakan. Follow. Apa akunnya? Instagramnya. Tutus Thompson. Tutus Thompson. Follow aku. YouTube-nya. Tutus Thompson. Tutus Thompson. Tulisannya? TUTUSTHOMSON. Sambung semua ya? Sambung semua. Wis Oke. pokoknya follow aja. Oh ya, Kalau ono isine apa ora? Nanti di tag namanya Oh iya. IG sama YouTube-nya di bawah. Silakan di-follow, Subscribe. Aku ono videonya berguna kok. Video apa iki? Loh, no. Gawe nge-vlog kayak. Oh iya, Sing pecah-pecah. Video yang pecah-pecah. Sing 3GP ya. Itu sih ya mungkin itu ya. Terus habis itu sampai sekarang proyek kedepannya pingin tadi dengar-dengar pingin buat apa? Kaos. Bisnis kaos. Aku dari dulu pingin merchandise kaos. Merchandise Tapi kaos. karena mungkin lagi kaos itu lagi hancur ya harganya. Jadi aku sih nggak berani sih. Tapi pingin dari dulu pingin kayak brand clothing. Harganya tapi nggak masuk akal. THMSN kalau nggak salah ya. Apa itu? Thompson itu nama panggungku. Nama panggungnya. Thompson itu koyo Thompson. seneng. Nah, itu Thompson banyak tanya itu nama asli apa bukan? Itu nama asli. Nama aslinya ayah saya. Nama ayah saya Richard Wilhelm Thompson. Banyak yang ngomong itu bikinan sendiri enggak. Ya meskipun nggak bule-bule ini ya. Jawa Pol. Jawa Tulen. Begitu teman-teman. Enggak monggo aku di sono internal meneh. Oh iya macam enggak. Monggo. Ya pada karaoke berapa jam? Kalau saya itu karaoke biasanya 4 jam. Di panggung enggak? Ada yang manggung. Siapa? Oh benar Pak. Ini kelakuan guru kalian ini kan. Wajar. Pacar, sudah punya pacar apa belum? Nah, Oh saya. Istri, Pak. Siapa? Oh saya gak punya istri, belum punya pacar. belum punya istri, belum punya pacar. Monggo. Cinlok. Cinlok gelek. Cinlok. Dek cinlok aku gelek, pasti lagi wangil soalnya. Cinlok wis ping piro jadi. Ya. Itu sih fakta ya mungkin ya. SMA dulu dari 4 orang ini yang nggak tahu ya apa saya nggak tahu ya nggak pacaran tutus doang. Aku pernah kelas 3 sih. Gak keruan lah. Iya nggak ngerti aku naik pokoknya erone sing telu. Alirannya jomblo. Aku bilang kelas 1 2 aku ngones. Ngejar Iwan. Waduh. Instagramnya nanti di sini. Kenapa enggak coba dulu? Tapi Iwan yes dia anak saya Pak. Iyalah. Kelas Itu 3. suaminya. Itu suaminya tolong ya. Ngawur. Besar rumah tangga Iwan. Tapi aku yakin apa namanya dia di sana itu nyesel. Oh, enggak. Jangan Enggak, tapi aku nyesel dulu. Aku kan gak wani ngomong biyen kan. Ya. Aku kan pendiam. Nah, kemajuanku di dunia entertain adalah aku berani ngobrol saiki. Speech, biyen gak wani ngobrol Tuh ya, itu yang tidak diperoleh di sekolahan akademik. Nah, itu that's it. Ilmu public speaking itu gak ada di akademik. Betul. Belajar by
doing, learning by doing, mana lagi? Kayak Itu yang saya rasakan juga. Iya kan? Nggak ada di Nggak dunia ada. pendidikan kamu dituntun. Ya bukan kita nggak harus belajar akademik doang ya enggak. Tapi ya balance, Balance. menurut saya itu. Itu lebih ke pelajaran hidup sih lebih tepatnya. Itu kan nggak diajarin. Jadi paling mahal sih, priceless. Sebenarnya gampang sih kalau pengen public speaking-nya bagus. Mana Public tuh? enemy dulu. Satu. Public enemy. Istilahnya baca. Nah, belajar. Baca. Belajar. Non akademik jangan ditinggalkan. Literasi itu makanya. Sekarang kan lagi digaung-gaungkan di sekolahan itu yaitu budaya literasi. Naik loh, kita naik Bagus 5 ya? peringkat. Alhamdulillah. Bisa. Bisanya kita Indonesia itu naik 5 peringkat dari Nice, sebelumnya berapa itu nice. pokoknya kita naik. Yang paling tinggi itu IPA eksak. Bu. Eksak itu 6, naik 6 besar. Yang lainnya 555. Itu ya, itu informasi yang saya dengar terakhir kali seperti itu. Very nice. Literasi itu apakah harus baca? Enggak, Enggak kan? Enggak harus ya? enggak harus. Enggak. Nah, terus Literasi Jadi kita itu, podcast seperti ini juga literasi. ini juga termasuk literasi. oh nice, baru tahu aku sorry. Literasi digital. Makanya kita menggaungkan ini sebagai kadang itu kita juga ingin bikin contoh ke anak-anak. Aslinya itu bisa naik 5 tingkat karena kita Kata buat ini. podcast. Nice. Tolong naikkan gaji teman saya 2 ini ya. Para sekolah dengarkan. 1 juta aja nggak apa-apa, naikin. Jangan salah, ini program unggulan. Awas hati-hati. Gue iki les terminal. Wong loro iki cabut ya apa kepala sekolah. Enggak usah iki gaji. Wow, kenapa? Bahwa kemarin kepala sekolah pun juga support. Nice. Itu butuh apa dan lain sebagainya. Memang ini memang suatu programnya sekolah. Jadi literasi itu mungkin orang awam itu memahaminya ya buka buku, baca dan lain sebagainya. Enggak. Memahami kata-kata itu juga termasuk literasi. Ya, jadi itu mungkin untuk anak-anak jangan bosan-bosan. Nggak harus membaca doang. Ya kalian memahami karakter orang, memahami lingkungan sekitar itu juga termasuk literasi. Bener. Nah, itu yang memang gurunya pun kadang nggak usah anak-anak, saya pun kadang juga malas membaca. Sama kita juga kan. Itu yang harus kita mungkin kita kurangi. Kayak jujur deh, grup WA ada. Nggak penting, selesai. Itu yang memang buruk dan harus saya pribadi saya kurangi. Itu sih kadang juga sering ketinggalan informasi. Ya tapi kalau grup isinya cuma berita hoax yang ngapain dibaca kan? Ya, Makanya tak skip aja. Nah, kita Gitu. harus pinter-pinter memfilter. Terfilter. Itu juga literasi. Itu juga literasi. Harus. Hati-hati ya anak-anak. Kalian kalau dengar berita hoax, cek lagi itu harus ditekankan kan? Iya kan? Kok iklan itu? Kok iklan itu? Stop golput. Loh kenapa stop golput? Enggak saya golput sih. Itu kayak iklan. Aku ngerti iklan itu. Apa sih? Iklannya sampai ku jahat sih lali. Dia bisa nego suruh muawas. Pokoknya ikulah. Tapi perlu digarisbawahi loh ya. Sebenarnya podcast kita itu salah satunya juga untuk silaturahmi. Nah, kalau nggak gini kan nggak mungkin Pak Rizal bisa ketemu. Mungkin. Iya. Mungkin sih. Bayang no ngantang Malang luar biasa. Jarang. Saya pulang ke Malang itu jarang sekali. Demi itu sini saya pulang. Iya. Saya juga jarang keluar ngantang demi Pak Tutus ini. Ada asing ngantangnya. Pak apa sih? Pak, syukurku tuh. Bukan sih nom. Aku sih nom jam. Umur selawi ya Zen. Ya, itu tadi pasangan. Ini apa terus? Oh ya. Rencana nikah kapan? Jujur masih belum kepikiran ya. Karena masih entertain tuh pekerjaan yang ada weakness-nya juga. Kayak Contoh kayak seperti nikah atau apa itu, kalau kamu sudah nikah masih belum stabil, pekerjaan juga bakal ngaruh. Itu banyak temanku yang kayak gitu juga, dan aku masih bisa ngaruh ya ternyata kayak gitu ya. Dan faktor lainnya juga sih aku masih belum siap aja, masih belum. Tapi Raffi Ahmad itu setelah nikah malah. Ya itu karena backingnya bagus sekali, istrinya pemilihannya bagus, istrinya tajir melintir. karena dia Sorry, tapi karena dia sudah membangun dari lama. tolong disensor ya tadi. bercanda. Nggak, tapi hasilnya Raffi Ahmad tuh hasilnya. Bayangin aku masuk ke rumahnya dia kerjanya 24 hour, luar biasa. Jadi waktu itu aku lagi di podcast juga diundang ke sana. Raffi Ahmad bingung sendiri. Bener ya, mau ambil iklan dulu, seret sana. Kelar, datangin kita lagi. Gimana sampai mana nih? Ngobrol-ngobrol. Bener ya. Jadi kerjanya kayak non-stop. Makanya dia sampai sekarang sampai bisa bikin perusahaan itu seperti itu hasilnya, luar biasa. Ya apa yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Intinya bekerja keras. Yes.
trust the process, jangan langsung instan. Ya itu paling bagus. Nah, masalahnya kadang anak-anak sekarang itu mental bahasanya mental health apa? Oh, mental illness. Mental illness sedikit-dikit healing. sedikit-dikit saya butuh ini, butuh itu ya. Ada. Menurut Dikit. Itu mungkin karena sosmed ya. Ya. Aku ngerasanya kayak sosmed. Zaman kita gak ada sosmed loh. Ya. Segala-galanya kita kayak apa sih? Ya. Kalau paling ya cerita, meso-meso, nyanyi. Wes mari. Iya. masuk gua. Ayo nyawa studio. Wes nyanyi. Wes mari ya selesai. Benar, itu wes. Sekarang anak-anak sing apa lah, sing iki lah. Wes. Apa pengin ini ya, pengin diakui ya. Lebihnya ya diakui sama caper lebih tepatnya. Gak tahu ya, mungkin sosmed itu ada buruknya, ada baiknya. Ya itu salah satu buruknya bikin mental anak muda itu kayak ya you know lah, Instagram kan dunianya tipu-tipu kan. Ya. Gak semua yang kalian lihat itu asli seperti itu orang-orangnya. Aku tahu juga. Ya kayak lihat wah orang ini udah ke beli baju ini ya, aku juga mau beli ya. Padahal kemampuannya masih belum segitu kayak gitu loh. Kasarnya pencitraan. Yes. Terus ya. Instagram no. Hamas yes. Kenapa ke Hamas yes? Palestina. Ini dong. Berita Palestina. Pak Kepala Sekolah, tolong dukung kita. Kenapa ke Gaza? Terus aku sih ngerasa gini terus. Selain mentalnya kita yang dibuat itu ya. Sadar nggak maksudnya kita jadi anak-anak sekarang itu dibuat fisiknya itu juga turun. Iya. Aku maksudnya nggak bisa nyebut merek ya, kita pesen makanan ya bisa instan dan lain sebagainya. Di dulu nek pengen tuku mangan ya mlaku lunga. Iya. Secara tidak langsung tidak usah olahraga rutin. Udah sehat-sehat semua. Udah sehat-sehat semua. Mungkin apa karena itu juga ya. Bisa jadi ya. Karena dunia ini serba instan sekarang. Kayak KPKP nyepak wis. Kamu megang HP, semua di dunia ini di genggamanmu wis. Kayak Gojek, GoFood, segala macam. Dimudahkan lah anak-anak sekarang. Karena itu terus. Ini sing saya paling miris di dunia pendidikan sekarang. Anak-anak dulu kita meskipun ulangan nggak bisa ya, nyontoh yo. Si orang usaha nih, effort belajar entah itu bikin dari KPAN lah, iya. Njuru kolong dan lain sebagainya. Anak-anak sekarang ujian itu di HP. Oh iya juga ya. Google itu tinggal buka. Itu sih salah. Sumpah. Dek salah. Tanya bapak gurunya ini. Apakah benar Pak? Dek salah. Astagfirullahaladzim. Nek kita zaman dia nggak tahu ya apa zamannya dulu ya gimana zaman dulu ya paling kalau kita sudah diciptakan itu ya berusaha nyari dan lain sebagainya. Pasti. Nah, nek sekarang itu wis ono HP karek goleki, sik salah sih ya. Ya ampun rek. Sumpah kayak Mereka itu canggih tapi nggak canggih. Canggih tapi nggak canggih. dia terlalu percaya 100% sama dia. Dia pinter suruh cari-cari jawaban tapi nggak dipikir jawaban itu bener apa salah. Tapi kadang saya kayak ini kan musim-musim ujian anak-anak. Pas ujian gitu kadang itu saya harus tak ben wis. Tak biarkan harus kan ngerti modelnya apa. Saya yakin nyuntung modelnya apa sih tetap salah. Kau biarin open book aja nggak masalah. Karena itu mereka untuk menfilter itu enggak. Kalau kita kan dulu misal wis terus mau cari jawaban. Cari jawabannya ke orang yang pintar, apa yang bodoh. Ya, pilihan kan. Nah kita dulu kan harus iki lu arek pinter ya, jawabannya nang arek iki. Nah sekarang itu enggak terus. Nomor 1 kosong itu ya. Dia akan nyari jawaban ke yang sudah ngisi. Enggak peduli itu benar apa salah. Waduh. Nah itu ya makanya ya sering kayak gitu ya terjadian. Jadi anak-anak itu ya apa ya belajarnya itu kurang karena itu tadi entah itu ini unek-uneknya dari segi pendidikan ya. Anak itu wis dimudahkan ujian nggak ada, sekolah zonasi dan lain sebagainya. Kalau dua kan kita kan pressure Ya harus bisa nih nilai bagus 30 nih. dibacoti wong Iya. goblok kayak modar gitu di sekolah nih ini saiki gak gurune nyeneni tambah Tambah jenenge. Nah, iku lho, aku sing miris iku lho, kayak banyak berita. Kenapa? Dulu jujur aja aku SD, SMP, SMA aku gelek di kepuk penggaris, di apa no. Tapi aku tetap malah mentalku malah kuat sekarang. Kayak di dunia kerja malah makin mentalnya terbentuk gitu loh. Nah, anak saya di kepuk penggaris itu wis laporan. Maksudmu? Ya bukan salah anaknya juga, ya salah didikan orang tuanya juga mungkin ya, karena terlalu memanjakan. Zaman sekarang kan dibaca doa kabeh. Oh, iya. Aku rada mangkel jujur aja. Kayak kodoknya disepak jembak imam apa kodok iya. soalnya pak Duar. malik Malik loh masih Pak. Sesuk sih masih dengan semangat belajar gitu loh. Kayak
ada zaman saya kayak ngono wis kae di kasar. Kayak aku kayak miris aja kayak mental Indonesia kayak gini ya. Intinya untuk pembentukan karakter masih bagusan yang dulu ya. Jujur, Kita ya. jujur aja kalau mentalnya orang pengajar zaman buat zaman dulu yang kita masih murid tuh bagus banget. Kita antara takut sama dulu tuh ono takut sama orang apa sama Iya, guru. iya. Tahu enggak sih? Dihormati loh guru Jadi gitu. ambang batasnya kita itu dulu. Apa ya nek ngarani iki ya. Unggah-ungguh. Sobat, ya pokoknya dia top tiernya kita yang nggak boleh dilewati kayak gitu. Nah saiki Ada. guru di ono sing diantem nih aku ndelok di Twitter kan Iya. ya Allah nah ada zaman saiki yo duduk nakal maneh brutal ya san. Kriminal lah. Kriminal. Sing sampai nepil motoe guru nih. Nah, ya. Sampai buta. Tapi kamu nggak apa-apa kan sama ini? Oh, aman. Sampean. Aku lagi sekolah bawa helm ngono, Mas. Bahkan di Madura itu sampai harus Ganti peluru iki. Ganti peluru. Dibedili ya. Jadi lek wae rapotan ngono secepak helm, anti peluru. Ganti peluru. Oh, Ambek iki headset. karuna Di komentari wong tuh enggak. Kita tetap terima kritik dan saran dari anak-anak sekalian. buat orang tua di sana, mbok anaknya jangan terlalu dimanja. Wis iku ae saiki dimanja banget ya arek. Banget. Nemen wis nemen. Tapi nek saya dulu kan pernah ngajar di sini di kota ya terus sama di kabupaten sekarang Yes. Pak rasakan. Kalau di sana itu masih kental orang tuanya itu pasrah ke sekolah. Oh, berarti Di sana dilepas itu di mana? Ya sikis tak percaya kan ya. Ya opo cara arek iki wis opo jari wong sekolah. Nantang. Nantang ya itu ya. Nah, Oke. ketika saya ngajar di Malang di kota, waduh, Masih- seperti yang saya Yang saya bilang, wah sedikit protes orang tua. Jadi guru itu malah nggak fokus ngajar, nggak fokus untuk mendidik siswanya. mangkel. Makanya itu perbedaannya jauh, entah itu karena zona dan lain sebagainya saya nggak ngerti, tapi ngefek sekali di kehidupan saya. Gak usah nangis. Memang hidup itu berat. Ya teman-teman jangan kemana-mana. Kita akan kembali saat ini. Memang, tapi aku menghargai pekerjaan sebagai guru. Aku merasakan gimana hasil mereka kayak gila ya. Sesabar itu loh guru zaman sekarang. Anjir. itu sampai rambutnya habis. Iya, ini sampai mikir. Kan SMA ya? Betul. Sabar, tingkat kesabaran guru zaman sekarang yang dibutuhkan sangat ekstrim. Dan saya mesti Super nek ketemu sabar. teman SMA, kok iso dadi guru? Iya, aku bisa nih. Iya. Kayak kaget ya. Soalnya dia mbien berandalan. Itu ya, saya tidak pernah bohong ke kalian Dia kan. berandalan dulu, jujur Ya, aja. serokokan ditantang dulu Oh, guru. dan gulu, bal-balan pas jam pelajaran. Iya, wes. Wablek pokoknya wes. DPU. Kalau saya dulu ya Pak Yong, ini klarifikasi aja. Saya dulu ingin masuk matematika itu suka. Kelas 1 itu sing wali kelas ya guru Bagus, matematika bukan cewek, sabar orangnya. Matematika sih. Cewek itu pokoknya sabar itu suka lebih seneng lah matematika sejak SMP. SMA kelas 2 sedikit bergeser. Nah, ya karena itu lah. Karena ya itulah pokoknya kelas 3 itu malah termotivasi lagi. Dan kenapa saya milih matematika? Saya ingin merubah mindsetnya murid-murid. Apa tuh? Kadang itu orang murid anak itu sudah dengar matematika itu serem. Males. Karena apa? Gurune kereng. Pasti iya. Iya kan? Iya dari dulu aku sendiri. Itu sudah tertancapkan di otaknya anak-anak matematika gurune kereng males dan sebagainya. Nah, saya awalnya ingin merubah itu toh. Terus Sudah jalan sebenarnya, cuman sekarang tinggal nambah geser ke ilmunya anak-anak dan mereka harus senang dulu tuh. iya sih memang ya menciptakan rasa senang dulu. Kalau percuma kayak kita terus tak ceritani bubur ayam di kono itu lo enak dan lain sebagainya, ada isinya, tetap nggak akan bisa membayangkan karena kita nggak pernah merasakan. Oh, I see. Nah, kita harus merasakan dulu, merasa senang dan lain sebagainya, baru kita belajar matematikanya. Kalau senang aja sudah nggak, ngapain belajar matematika? That's it. The point, bro. Itu ya, Jeremy Pauline. Jangan Poilin. Ya kamu pintar matematika, tapi kamu nggak bisa ngajar seperti teman saya. Gak bisa kamu. Nah, ya. Buktinya. Sorry, sensor. Sorry. Ditek ya. Curhat dikit sih. Itu sih kalau saya awalnya jadi guru seperti itu. Tapi kamu memang suka yang ngajar. Kayaknya aku nggak pernah lihat kamu mendedikasikan. Passionnya Pak Rizal itu ngajar sebenarnya. Jujur aja, waktu aku kuliah sempat ketemu 1-2 kali, masih belum di situ sih kayak passionmu kan? Iya, kan? masih berandal sekali. Masih berandal banget itu. Saya amal kuliah itu enggak pernah pakai kain. Celana kain itu Iya, panas. iya benar. Sungguh sekali ya. Celana kain itu kayak ini ya. Ya ini karena saya belum mandi belum dari sekolah ini ke sini. Ngantang malam bayangin bro. Mulai nih apa manggo ke ado nih. Itu enggak ada passion ke sana sama sekali. Cuman
akhir semester Sikatan ya? 6, 7 kan nggak salah. PPL itu kemarin aku diwawancara. Ya gak apa-apa lah, kan curhat, ngobrol. Jadi semester 6 7 itu merasakan berhubungan dengan orang. Maksudnya kita Oh coba nih kasih guru kalian nih, jadi tiru. ada karakteristik orang, belajar mempelajari karakteristik orang gimana caranya nganu itu seru. Ya kan kayak ada seni untuk ngobrolnya kan. Itu yang harus diajar. Bener saya nggak peduli pelajarannya dan lain sebagainya, tapi seru sekali ketika kita bisa ngobrol terus tahu karakter orang. Setiap karakter orang pasti beda-beda. That's it. Aku suka juga itu. Aku juga belum cerita. Aku pernah ngajar di sekolah musik Ngajar apa? dan drum dan juga admin. Aku senangnya adalah seni cara mendapatkan hati si anak itu. Itu susahnya bukan main, tapi pelajarannya itu priceless bagiku. Sampai sekarang semua ponakanku sampai aku ngerti cara mengambil hati ponakan. Itu priceless jujur aja. Dan itu nggak akan bisa terganti. Contoh, kita nggak perlu kayak kalian sukses nantinya ya. Nggak perlu kalian datang ke sekolah nyumbang bangunan di sekolah, nggak perlu. Kita tahu kabarmu tok itu seneng. Gitu loh, Rek. Tapi lah nyumbang nggak apa-apa sih. Nah, Nyumbang lebih nggak apa-apa. lebih ke saldo pribadi sih, iso ya. Rekeningku 357 atas nama Tutus, kirim aja nggak apa-apa. Kok tak kirim nang Pak Rizal. Itu sih, itu kebanggaan tersendiri buat saya. Yes. Karena di antara anak manja sekarang ya wis Rotok anu ya. yo apa yo? Aneh lah. PR kan ya? PR sekali. Bukan masalahnya bukan Enggak kecapeannya, enggak. kayak ya apa ya caranya bingung gitu kan. Kita nggak usah memahamkan matematika dulu untuk memahamkan anak-anak untuk seneng sekolah, seneng belajar dan lain-lain itu susah sekali sudah. Itu sih guru tanpa tanda jasa Nah, dan tanpa tanda tangan. nah dan slip gaji. Slip gaji. Jangan lupa slip gaji tanda tangannya ya. Ya, Guru-guru. Tapi gimana? Selama kamu bekerja di sekolah fun gak? Fun. Passionmu di situ? Kalau Bukan passion sih, lebih kayak enjoy nggak kamu di situ? Enjoy aja. Jadi ya itu tadi setiap tahun itu pasti karakternya orang berubah, itu yang tak seneng. Yes. Dan itu yang bisa tak pelajari. Yes. Jadi nggak bosan lah ya. Jadi kalau orang kantoran kan tiap tahun pekerjaannya sama itu. Jadi tantangan guru di tiap tahun itu beda-beda. Saya cuman bosannya di birokrasinya. Birokrasinya. Kalau mengajarnya, makanya kalau ditanya lebih seneng mana mengajarnya atau menyusun birokrasinya. Enaknya ngajarnya. Menyusun birokrasinya itu dari tahun ke tahunnya tetap sama. Ini sedikit curhatan seorang guru ya. Yes. Ini kalian harus dengerin. RPP 1 lembar. Di awal doang. Sekarang tetap berlembar. Dan itu pun di target ini lah. Kita kapan ngajarnya? Oh, I see. Itu ya. Wow. Dan satu lagi tugas tambahannya terlalu banyak. Ya, tugas tambahannya adalah Ya, nah itulah aku pokoknya. ngerti lah, guru pas palu gada kan, Apapun lu ada. Gada. Itu ya, itu That's it. susah sekali di situnya. Ya kita mati-matian bener sih kalau saya lihat guru tanpa tanda jasa itu benar. Iya benar banget. Benar. Kalau nggak salah sering di TikTok itu akan berseliweran guru di Indonesia gaji berapa, luar negeri berapa ya. Iya, aku pernah lihat sedih Indonesia banget. paling rendah. Ya. Yang norek mereka mengabdikan. Nah, itu fondasi bangsa. Kalau saya sih lihat. Iya, memang jujur ya. Kalian tanpa guru pun nggak jadi apa-apa juga kan. Jadi hormatilah guru kalian, teman-teman. Aku saat nakal-nakal seumur hidup gak pernah ngelawan guru. Guys, itu. Betul. Kita pegang. Tapi guru sing ngelawan adik. Iya, guru sing ngelawan Jadi adik. Jawa. Wajur. Itu sih, itu kalau saya. Terus untuk Mas Tutus pesan dan kesan atau untuk anak-anak biar semangat ke depannya nggak hanya melulu akademik. Oh, I see. Oke. Silakan. Wah, pesan-kesan ya. Ya, bagi saya yang pernah dulu mengenyam di bidang akademik dan non akademik, pada dasarnya lakukanlah sesuai takarannya. Pokoknya have fun aja. Udah, jangan terlalu dipikir berat. Belajar, waktunya belajar aja. Nikmatin aja, meskipun nggak ngerti, nggak apa-apa. Pokoknya ada niatan untuk merubah hal itu. Aku yang dulunya gak suka membaca, sekarang malah suka membaca banget. Itu ya mungkin karena dulunya juga kayak gitu. Meskipun nilai nggak api-api nemen, tapi setidaknya bisa masih mau membaca literasi. Ya pokoknya kalian harus balance. Patuhi orang tua, patuhi guru. Selama kalian sekolah jangan
dihabiskan untuk hal yang nggak berguna juga, maksudnya kayak bolos dan segala macam. Karena sekarang mahal banget sekolah, wis kalian harus ya pokoknya mengabdikan apa yang dikasih orang tua kalian untuk belajar. Itu aja wis, ilmu guru dipakai juga. Itu semuanya berguna semua. Wis pokoknya ojo nglawan guru mbek wong tua, iku ae. Percaya proses. Kalau sing instan mie Indomie. Enggak sih, digoreng pisan sih. Indomie. Butuh waktu 3 menit. Itu waktu 3 menit. Untuk Gak instan banget gitu. Ada instan. Gak ono sing instan. Oh biasanya digadu nun. Nah iya, boleh digatuh itu instan. Sorry. Terus ini ya apa enak Indomie ya? Indomie kok ada Ada ya. rencana nggak bikin sekolah musik lah atau apa yang dari bidangnya sampean ke depannya gitu? Dulu aku sempat kepikiran kayak punya sekolah musik, pingin. Terus makin lambat laun itu ya makin tua aku makin kayak belum dulu kayak ngajar aku sudah tahu banget ya kayak ngajari. Jadi kayak belum dulu. Pingin sebenarnya, pingin sekolah musik. Nah, soalnya kalau jenengan mau buat sekolah musik, Pak Mawan siap jadi kepala sekolahnya. Nah, Pak Mawan ngantangnya pindah di Sawu Jajar aja, nggak apa-apa. Sekolahnya pindah Sawu Jajar. Ngantang. Terinspirasi film India itu loh sih. Sarukan. Oh, sarukan. Lawas. Jelas. Lawas. Musiknya itu ya. Oh, kuci-kuci betahe ya. Kuci betahe. Iku apa? Muhammadin. Muhammadin Wawas itu. Yo, Muhammadin. Dewa Krishna. Orang tua. Kakak umurku sih nomor ya itu pokoknya patuhi orang tua, patuhi guru. Belajar. Non akademis jangan lupa dikejar. Oke, siap. Nah, ini selain Pak Angga ini guru matematika, ini jago pantun. Coba pantun dong, kasih dong. Sekalian untuk menutup acara kita. Anjay. Coba Pak. Sih. Tiga beban ya, gak enak ya. Tiga beban ya. Ngilangin pantun. Nah, Bapak. Naik. Jalan-jalan ke Sawu Jajar. Cakep. Jangan lupa belajar. Oke. Ada. Terima kasih. Makasih teman-teman. Udah. Welek males lu.